Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk semua orang, untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau kita merefleksikan dan merenungkan Yesus dalam peristiwa inkarnasinya, kita dihadapkan pada sebuah fenomena bahwa Yesus itu adalah putra Allah, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Kata-kata Allah, itu Allah Putra yang menjadi manusia. Jadi sabda itu ada bersama dengan Allah, kata Yohanes, penginjil Yohanes. Pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah. Dan sabda itulah yang dalam kisah penciptaan, sabda itu keluar, lalu kemudian sabda itu memerintah untuk sebuah aktivitas penciptaan atau proyek penciptaan. Maka semuanya terjadi, bekerja sama antara sabda, Bapa dan Roh Kudus Tetapi dalam peristiwa inkarnasi, sabda yang tadinya itu ada bersama dengan Allah kemudian turun ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia. Tentu kedatangannya dalam dunia secara khusus dalam konteks Yahudi, Israel waktu itu, menjadi kegenapan dari janji Allah terhadap nenek moyang bangsa Israel. Mesias, itu dia. Lalu kemudian pada akhirnya kita sampai pada sebuah refleksi. Inkarnasi itu juga merupakan tanda sempurna dari kehadiran Allah. Kehadiran Allah atau tanda-tanda kehadiran Allah awal mula kita bisa lihat pada ciptaan ini, pada aktivitas ciptaan yang memberikan kehidupan, yang memberikan ruang terbentuknya kehidupan. Lalu kemudian tanda kehadiran itu juga melalui para nabi, nabi yang sepikiran dengan Allah, seperasan dengan Allah, menyampaikan firman Allah. Yang demikian mereka itu tanda dalam arti mereka menjadi penyambung lidah dari Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Nabi Yunus sebagaimana digambarkan oleh Yesus tadi di sini juga adalah seorang yang diutus oleh Allah pergi ke orang Niniwe untuk menyampaikan pertobatan. Nah, dengan demikian Nabi Yunus itu adalah tanda kehadiran Allah bagi orang Niniwe, tanda kehadiran keselamatan bagi Allah, bagi orang Niniwe yang atau di mana Yunus itu menyampaikan firman Allah kepada mereka. Nah, dan dalam peristiwa Yunus ini kita tahu dia itu
lari dari hadapan Allah, tetapi kemudian dia tidak bisa lari pada akhirnya. Kalau Allah sudah berkenan, apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang direncanakan oleh manusia tidak akan berhasil. Karena dia sudah ada dalam genggaman Allah. Yunus juga begitu, sampai dia masuk ke dalam ke dalam perut ikan dan tinggal di dalam itu selama 3 hari 3 malam. Tapi kemudian dimuntahkan kembali keluar ke pinggir pantai dan masih dalam keadaan utuh. Ya, di sini mau mengatakan bahwa kalau Allah sudah berkenan, apapun yang direncanakan oleh manusia itu tidak akan berhasil. Rencana Allah itu menjadi tonggak utama atau menjadi poin yang harus dilaksanakan. Ya, apapun alasan manusia itu tidak akan terjadi. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, seperti kita katakan tadi dalam bacaan Injil, bagaimana kita mendengar Yesus menegaskan tentang kehadiran dirinya adalah kehadiran yang sempurna, tanda kehadiran Allah yang paling sempurna. Di mana tadi beberapa kali dia mengatakan yang ada di sini lebih daripada, misalnya untuk untuk seorang ratu dari selatan tadi ketika dia mendengarkan hikmat Salomo. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, tentang diri Yesus itu lebih daripada Salomo. Karena dia adalah tanda yang sempurna atas kehadiran Allah. Lalu kemudian di bagian berikutnya dikatakan, sebab orang-orang Niniwe bertobat dan waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus itu tadi, dia itu tanda kehadiran Allah yang sempurna. Dengan semacam puncak dari kehadiran Allah itu ada dalam diri Kristus. Dengan demikian ketika orang-orang itu minta tanda, agar Yesus menunjukkan tanda untuk mereka percaya. Bagi Yesus ini sebuah pertanyaan yang tidak reflektif atau sebuah tuntutan yang tidak reflektif dan problematis secara logika. Karena mereka ada bersama Yesus, melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, baik mujizatnya. Bahkan mereka itu mendengarkan ajaran Yesus, tidak secuil kata pun, atau tidak semacam tidak tersentuh sama sekali pikiran dan hati mereka, atau memang mungkin mereka sengaja tetap ingin mencobai Yesus Jadi Yesus sebenarnya marah malah mereka menuntut tanda, padahal tanda itu sudah nyata Yesus lakukan. Dengan kehadirannya dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat. Itu semua sebenarnya adalah tanda kehadiran Allah. Dengan demikian ketika mereka meminta tanda, Yesus jengkel pada akhirnya. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkata angkatan ini adalah angkatan yang jahat itu. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus itu pralambang kehadiran Allah itu kehadiran kesempurnaan Allah. Itu. Kalau mereka merefleksikan itu, kalau perlambang berarti ada yang sempurna, yaitu dalam diri Yesus itu tadi, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Tapi kan orang-orang itu tidak sampai pada refleksi seperti itu Maka Yesus pun jengkel sekali sebenarnya. Thomas juga pada akhirnya di mana dalam kisah Yesus menampakkan diri kepada 12 rasul itu Penampakan pertama Thomas tidak ada. Lalu dia tidak percaya dengan kesaksian teman-temannya, para rasul yang lain. Saya tidak akan percaya selagi saya melihat bukti dan mencucukkan 2 jari ke dalam lambungnya. Itu artinya kan dia tidak percaya dengan sebuah kisah yang disampaikan oleh teman-temannya. Sehingga pada akhirnya pun Yesus menampakkan diri kepada dia dan meminta dia supaya percaya. Dan mengatakan suatu pernyataan, berbahagialah orang yang tidak percaya, tidak melihat tetapi percaya. Teman-teman, saudara-saudari, kita ini adalah orang beriman pada zaman ini. Kita mengimani ajaran gereja yang diwariskan oleh para rasul dalam gereja, bersama para uskup sebagai pengganti para rasul dan juga para imamnya. Kita setidaknya gereja sudah menghadirkan Kristus. Gereja sudah mewartakan Kristus yang kita imani itu. Dan di situ kita tidak perlu lagi menuntut tanda yang lain-lain atau menuntut tanda dari surga. Kehadiran gereja itu adalah sebuah tanda
Kehadiran kita adalah sebuah tanda dalam sakramen baptis yang kita terima. Tanda kehadiran Allah itu dalam diri kita masing-masing. Sakramen baptis itu membentuk kita menjadi sebuah tanda. Yang nantinya kita ini sebagai tanda menjadi pancaran dari tanda yang sempurna itu melalui sikap kita, perbuatan kita, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.